Halo Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Bersama saya lagi Chandra Teja dari channel Kristen Ngakunya. Channel yang membahas kekristenan murni, terbebas dari klinik dan pemahaman yang melenceng. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silahkan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas lagi tentunya topik yang menarik lagi, yaitu Kristen pemalas bagian 1. Kok Bapak sepertinya menjelek-jelekan kekristenan ya? Sorry, saya orang Kristen. Saya tidak menjelek-jelekan kekristenan. Justru saya rindu kekristenan dimengerti sebagai sesuatu yang murni, ya, yang tadi saya katakan terbebas dari klinik dan pemahaman yang melenceng. Jadi kalau saya sebut Kristen pemalas, saya bukan mengatakan orang Kristen semuanya pemalas, tetapi tentu ada oknum-oknum yang mengaku Kristen tetapi dia pemalas. Ya, ini bagian satunya. Nanti besok bagian 2-nya. Jadi begini. Pada suatu ketika saya membaca status teman saya di Facebooknya. Dia mencantumkan ayat yang diambil dari Amsal pasal 10 ayat 22. Bunyinya begini. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Lalu saya tanya teman saya ini, apa maksudnya ayat itu dicantumkan sebagai status? Lalu dengan santai dan percaya diri dia bilang begini, bro, kan lu pendeta katanya. Masa begini aja nggak tahu mesti nanya sama saya gitu ya. Begini loh, nah seakan-akan dia mau menerangkan saya. Kita sebagai orang Kristen menjadi kaya hanya karena berkat Tuhan. Oke, kita nggak usah susah payah bro katanya untuk jadi kaya. Karena susah payah itu tidak akan menambahi kekayaan kita. Saya senyum-senyum saja dalam hati saya, karena saya tahu orang ini masih susah payah bekerja untuk mencari kekayaan. Ya dong? Kalau dia tidak susah payah mencari pekerjaan, mungkin saya masih bisa katakan amin. Padahal dia sedang dalam keadaan susah payah. Bukan mencari kekayaan, bahkan mencari kehidupannya sehari-hari. Berarti ayat itu kan nggak tepat buat dia ya. Jadi apa dong? Memang kedengarannya penjelasannya agak rohani gitu ya. Orang Kristen nggak usah susah payah. Karena berkat datang dari Tuhan. Susah payah itu nggak akan menambahi kekayaan katanya ya. Kedengaran rohani tetapi itu jauh meleset dari arti ayat itu yang sesungguhnya. Jadi apa sih arti ayat itu yang sesungguhnya? Begini, teman saya itu tidak sendirian di dalam kesalahannya. Di dalam kemengertiannya atas ayat itu, ya. Banyak orang Kristen yang juga salah pengertiannya atas ayat itu. Bahkan tidak sedikit pula pendeta yang salah pengertiannya atas ayat itu. Dan sudah saya buktikan, ya. Kenapa? Karena ini penafsiran harafiah yang dilakukan tanpa memeriksa ayat-ayat lain tentang berkat dari Allah yang alkitabiah. Dia cuma baca ayat itu secara harafiah. Kita harus tahu, Amsal ini aslinya ditulis dalam bahasa Ibrani yang kemudian diterjemahkan dalam berbagai bahasa. Salah satunya bahasa Indonesia oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Nuansa bahasa Ibrani ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dalam beberapa kasus tidak ada padanan kata yang 100% sama, sehingga kalau tidak dijelaskan arti ayatnya bisa salah persepsi. Mari kita lihat Alkitab dari New King James. Ya, ayat itu berbunyi di New King James, "The blessing of the Lord make one rich, and he adds no sorrow with it." Kalau ayat ini kita terjemahkan bebas dalam bahasa Indonesia, maka terjemahannya menjadi berkat Tuhanlah yang menjadikan seseorang itu kaya. Oke. Dan Tuhan tidak menyertai atau menambahkan duka cita kepada berkat itu. Agak beda ya. Agak beda ya. Atau bisa juga kita terjemahkan berkat Tuhanlah yang menjadikan seseorang itu kaya. Dan
tidak disertai duka cita. Tidak disertai duka cita. Nah, kalau kita mau terjemahkan atau tafsirkan lebih dalam lagi, maka arti teologisnya artinya jika kekayaan itu berasal dari Tuhan, maksudnya didapat dengan cara yang benar atau halal. Ya dong, kalau berkat yang dari Tuhan adalah sesuatu yang kita dapat dengan cara yang benar atau halal. Benar dong? Kalau kita dapatnya dengan cara yang tidak benar atau tidak halal, berarti bukan dari Tuhan. Oke? Sekali lagi, jika kekayaan itu berasal dari Tuhan yang kita dapat dengan cara yang benar dan halal, maka kekayaan itu tidak akan disertai dengan kesusahan. Kesusahan apa, Pak? Kesusahan yang diakibatkan dari didapatkannya kekayaan itu. Begini, saya harus jelaskan dengan ilustrasi ya, supaya tambah jelas. Contoh, kalau kita mendapatkan kekayaan kita dengan cara yang tidak halal, korupsi misalnya. Oke, korupsi. Maka kesusahan pastinya cepat atau lambat akan menyertai atau mengiringi kekayaan yang kita dapat. Kita bisa saja menjadi target buruan pihak berwajib yang pastinya akan membuat kita susah dan penuh duka cita. Apa? Bisa aja dipanggil sama KPK kan? Kalau kita mendapatkan kekayaan secara tidak halal. Oke, jadi apakah terjemahan baru atau TB dari LAI yang saya sebutkan sebelumnya itu salah? Ternyata tidak. Meskipun demikian, saya lebih suka terjemahan lama dari LAI yang berbunyi bahwa berkat Tuhan juga yang menjadikan kaya. Sama dong, berkat yang dari Tuhan menjadikan kaya dan tiada disertainya dengan kedukaan. Betul dong? Berkat Tuhan betul menjadikan kita kaya dan tidak disertainya dengan kedukaan. Kita nggak usah diuber-uber polisi, nggak usah diuber-uber oleh KPK. Iya dong. Terjemahan baru LAI menggunakan kata susah payah sebagai ganti duka cita atau kedukaan. Padahal tidak terlalu salah sih. Susah payah ya bisa kita artikan duka cita atau kedukaan. Sah-sah saja sebenarnya, tapi harus dijelaskan. Tapi yang menjadi masalah ialah kalimat bahwa susah payah tidak akan menambahinya di akhir ayat yang bisa menimbulkan interpretasi atau pemahaman yang berbeda. Padahal maksudnya adalah bahwa susah payah itu atau kedukaan tidak akan menyertai, tidak akan ditambahkan kepada berkat kita, tidak akan mengikuti. Oke? Jadi, kalau dibaca dengan cermat, sebenarnya maksud dari susah payah tidak akan menambahinya di akhir ayat versi terjemahan baru LAI itu adalah susah payah atau duka cita tidak akan menambahi atau mengiringi berkat yang datang dari Tuhan. Iya dong, kalau berkatnya dari Tuhan kita dapat dengan cara bersih, tidak korupsi, halal, tidak akan ditambahi dengan susah payah atau duka cita. Ini sebenarnya sama dengan arti terjemahan lama dari LAI. Sayangnya ayat itu sering dibaca dan diartikan dengan pemikiran orang malas yang akhirnya artinya diperkosa, seperti yang diartikan teman saya itu. Oke? Dan tidak sedikit orang Kristen juga pada umumnya menyatakan betul orang Kristen tidak perlu kerja keras, tidak perlu susah payah, karena kerja keras atau susah payah tidak akan menambahi kekayaan. Cukuplah berkat dari Tuhan yang menjadikan kita kaya. Astaga, sedemikian parahnya. Oke, Tuhan adalah Tuhan yang adil, yang memberikan sinar matahari baik untuk orang Kristen maupun orang non-Kristen. Tuhan memberikan oksigen baik kepada orang Kristen maupun orang non-Kristen. Bahkan Tuhan tetap memberkati orang ateis yang rajin bekerja atau pekerja keras. Tapi jangan bodoh. Tuhan tidak akan memberkati orang Kristen meski ia rajin ke gereja serta berdoa tetapi malas bekerja.
Jadi jangan pernah bermimpi jadi orang kaya jika Anda malas bekerja. Pertanyaannya, apakah Anda masih jadi Kristen pemalas mengandalkan ayat Amsal ini yang Anda salah mengerti? Dan yakin Tuhan akan menjadikan Anda kaya karena Anda orang Kristen tanpa Anda bersusah payah atau kerja keras. Please deh, ya. Mimpi kali coy, ya. Kalau Anda masih punya pemikiran atau keyakinan seperti itu, maka sebenarnya Anda bukan orang bodoh, tapi bodoh banget. Oke? Jadi sebaiknya Anda bertobat. Dan bagi Anda yang masih suka mengkhotbahkan ayat ini sebagai ayat manjur supaya orang Kristen bisa kaya tanpa bersusah payah, Anda pun harus bertobat. Oke, semoga ini mencerahkan. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka juga boleh tercerdaskan dan tercerahkan. Shalom.